Nah, Iya, Joko. Iya. Ini yang mana nih ya? Salah lagi. Bacot. Lead note. oke. Kaniki, gimana Kak hari ini replik? Banyak yang di gongnya di dalam. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nonton. Makanya. Tapi ya lucu aja sih. Handphone. Ngomong mapang ini. Aduh, beli dari aku. Iya, padahal hobi aku membaca ya. Kalian kan tahu teman-teman wartawan, aku tuh hobi sekali sama membaca. Semua buku aku baca. Dibilang jago acting juga. Iya. Iya, padahal aku yang artis, tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister, kalau saya permin Putri cantik, dia make up tebel banget. Dia jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Dia juga mempertanyakan kapasitasnya Kaniki sebagai orang yang mereview skincare itu seperti apa Kak? Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter gitu. Dibilang menghilangkan barang bukti, Kak. Nggak tahu, gue juga bingung, banyak banget yang diada-adain di review. Dan dia juga bilang minim literasi sampai menyindir tim kuasa hukum Ini juga. aja nih, kan. Bang tadi tim kuasa hukum juga disuruh untuk belajar lagi bang, sudah belajar Ya. lagi bang. Iya, jadi gini ya, saya juga kaget ya. Ini jaksa seolah-olah bermasalah pribadi sama kami, ya. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara, gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya tidak pintar begitu lah kira-kira ya. Nah, tapi kalau kami balik dengan kalimat yang sama gitu, nah maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi nanti debat kusir. Sana bilang mereka kita suruh belajar lagi, mereka suruh kita belajar lagi. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada publik ya. Ini kita adalah artis yang bermasalah, tapi publik melihat banyak terhadap hal itu. Nah, saya katakan tadi sama teman-teman berdiskusi, wah ini sudah sentimen pribadi. Emang jaksa ada masalah apa sama kami sebagai pengacara? Tidak wajar lah seperti itu. Dia sampai bilang juga Kaniki sering ribut dari tahun 2020 ya. Padahal kan katakan enggak ya. Tapi kan yang di Kick Andy itu kan waktu itu ngomongin soal, mohon maaf ya, Habib Rizik gitu kan. Makanya diundang di Kick Andy. Mungkin dia nontonnya setengah-setengah, tapi kalau dia nonton awal sampai full itu kan ngomongin tentang huru-hara waktu sama Habib Rizik gitu. Tapi dia ambil penggalan-penggalan seolah-olah Nikita Mirzani. Berarti risetnya kurang oke ya? Selalu bermasalah, iya kurang oke. Oke, Niki tadi dianggap fitnah terhadap JPU karena menuduh mengubah pasal. Pasal memang dirubah kan, dari Polda kan 368, 27A ayat 1. Lah dituntutan di dakwaan jadi 369, 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Udah ya, Bang Usman ya. Bang tadi Gitu nih. Tadi dibacakan oleh JPU Dona. Gue mau ngakak aja. Gue pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Kak sampai Baca bisa tidur. Kak sampai ada yang bahas juga kalau JPU Dona sempat ada kasus kemarin. Ya, JPU Dona tuh kasusnya banyak. Putri Manurung juga ada kasus. Yang mau berkasus semua. Sama Bang Usman, sama Bang Gali. Ya, buka. Sama Bang Usman, sama Bang Gali. Kak ini gimana JPU apa kasus semua gitu gimana? Bye-bye lo kalau yang pegang kasusnya jaksa gua mah. Oke Kak, dadah dulu dong terakhir. Kak, rambutnya Kak baru Kak. Oke, rambutnya baru spill dulu. Boleh mendapat ketinggalan ini. Oke ya. Ayo ya. Dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman atau membuka rahasia, memaksa orang lain supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain
dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dan 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp sampai dengan 39 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar pidana perkara sebesar Rp5.000 sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Demikian kami sampaikan jawaban